Lalu tips yang kedua untuk memanajemen emosi terlebih lagi dalam mendidik anak, yakni memposisikan diri harus lebih rendah. Karena kasihan kan ya Bunda, kasihan kan ya Pak kalau anaknya sering dimarah-marahin. Kadang-kadang anak itu dia nyari tempat di pojokan, dia menangis, bersedih, dimarahi oleh bundanya, dimarahi oleh ayahnya, dia nggak tahu harus kemana. Itulah batin yang dirasakan oleh anak. Ada yang sampai udah dewasa, anak ini nggak mau nikah karena takut kalau dia menikah memarah-marahi pasangannya. Bahkan takut dia yang dimarahi oleh pasangannya. Ada yang sejak kecil dimarah-marahi oleh anaknya, oleh orang tuanya. Bahkan sudah dimarahi sampai menangis anaknya. Kata orang tuanya, kamu jangan menangis. Padahal dimarah-marahi dan dipaksa jangan menangis. Akhirnya anak tersebut dalam kondisi hatinya sakit dimarahi dan menahan rasa tangis juga. Dan dampaknya ketika dia sudah menikah, akhirnya si anak tersebut menyiksa istrinya. Sampai istrinya berdarah-darah dan si suaminya itu berkata, kamu jangan menangis. Padahal itu sambil disiksa. Nauzubillahi min dzalik. Ini karena perbuatan pendidikan seorang orang tua yang malah menjadikan anak seperti itu sampai kebawa kepada usia pernikahan. Jadi ketika sekarang dipancing emosi lagi, maka tips yang kedua, ambil posisi yang rendah dan sambil bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau misalkan ayah bunda lagi berdiri sambil berkata diam, yang saya tips yang pertama itu ya, maka bunda atau ayah cari posisi duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika dia belum hilang, maka hendaklah dia mengambil posisi tidur. Sambil ingat Allah membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu ada dalam hadis juga tips ini ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, menasehatkan kepada sahabatnya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang tadi saya sampaikan, sambil mengingat Allah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, yakni membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bahkan ini pun ada juga dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini maka marahnya akan hilang. Apa yang dibaca? Bacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka marahnya akan hilang. Dan ini tipsnya bukan tips sembarangan, bukan tips dari saya, tapi ini tips dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini tips yang paling hebat. Jadi cari posisi yang rendah, bisa duduk, bisa berbaring sambil meminta pertolongan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika marah itu adalah salah satu senjata setan. Karena apa? Ya untuk membinasakan kita manusia gitu, agar terus marah. Kalau kita udah marah maka dikendalikan oleh setan. Karena marah, ya orang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Bisa kalimat kotor, bisa kalimat kekafiran, bisa menggugat takdir, bisa menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, mencaci maki, bahkan sampai berkata pisah.
berkata cerai itu membubarkan rumah tangga. Dan termasuk lagi bisa menyakiti hati anak yang anak benar-benar dalam kondisi putih bersih. Untuk itu ingat-ingat kembali tips yang kedua. Cari ambil yang posisi rendah dan minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim.